Fatma dulu. Hey, oke, selamat sore untuk semua kawan-kawan pengunjung channel Tok Cafe. Di sore hari ini untuk pertama kali perdana ya untuk perempuan ngopi. Saya pikir lebih cocoknya sih rumah perempuan. Kenapa rumah perempuan? Karena di sini tuh narasumbernya tuh perempuan-perempuan saja, laki-laki tidak. Kita tolak laki-laki. Oke, sore hari ini tuh kita akan bicara terkait perempuan dan profesi. Perempuan dan profesi ini mungkin kita akan kasih jangka waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Kita bicara terkait perempuan dan profesi. Sore hari ini tuh saya hadirkan ini salah satu barista perempuan Papua, pemilik kerja di sini juga kebetulan di Tok Cafe. Kakak perempuan ini nih dia luar biasa. Kakak dia punya nama siapa? Kakak, selamat sore. Sore. Oke. Kakak kasih kenal kakak punya nama dulu atau sapa dulu. Sapa ya. Kawan-kawan ini. Baik, halo, selamat sore. Nama saya Febriani Kerewai. Usia saya sekarang 30 tahun. Udah? Ya, itu saja. Iya. Belum nikah atau kakak? Sama sekali belum. Oke, kebetulan. Berarti masih ada lowongan ini. Dos masih kencang. Iya, begini kakak. Barista tuh yang saya lihat dari ini peramal artinya tuh internet gitu. Barista tuh pertama kali hadir tuh di Italia. Dia punya tahun tuh tahun berapa ya? 1990-an mungkin, tertahu juga. Nanti kawan-kawan bisa membantu. Nah, saya pikir ini nih menurut saya sesuatu yang baru di kalangan perempuan Papua khususnya. Kakak menerobos itu. Ini nih menjadi seorang barista ini kakak, dia harus mempunyai basic atau title, dia harus mempunyai kursus mungkin seperti itu, atau mungkin kita lebih kepada ini dulu biografi, latar belakang pendidikan. Kakak waktu sekolah SMA mungkin SMA atau kuliah? Oke, baik. Saya mau cerita sedikit tentang latar belakang pendidikan saya. Saya cuma lulusan SMA saja. Yes. Awal mula saya terjun ke dunia barista itu tahun kemarin, tepatnya tanggal 6 Juli. Oke.
kebetulan Cafe Nauto sedang buka lowongan pekerjaan. Oke. Lalu saya kasih masuk lamaran. Setelah itu saya dipanggil untuk wawancara. Setelah wawancara saya diterima di Nauto. Itu awal mula saya terjun ke dalam dunia barista. Oke. Selanjutnya untuk mengenai training segala macam, Yes. itu kebetulan ada teman cowok yang juga dia sudah punya sepak terjang begitu lama di dalam dunia barista. Dia yang training saya. Ya begitu ya kakak. Terus? Selain itu juga selain di training, yang pastinya kita juga harus punya kemauan untuk belajar lah. Oke. Untuk mau belajar hal-hal yang baru. Ya. Pokoknya terus mau belajar mengenai dunia perkopian lah. Oke. Oke, itu mungkin Begitu? Iya kakak. Sebelum kita lanjut nih kita pesan kopi dulu sudah. ya. Kakak mungkin mau minum kopi kah? Kita punya barista satu di sini ada. Mas. Namanya Mas David. Kalau kawan-kawan yang ada di Nabire nih pasti tahu Mas David. Mas, kami pesan minum ya. Aku pesannya yang pasti kopi Joni. Kopi Joni 2 sudah. Oh iya. Kopi Joni kakak. Kopi Joni itu terbuat dari apa ya kakak? Rahasia. Oh, rahasia. Rahasia. Wih, keren. Oke, baik. Ya, jadi kakak, ya tadi kan saya sudah bilang kalau ini merupakan dunia, kebanyakan tuh barista yang saya ketemu, kebetulan saya lalu jalan-jalan di Jogja cukup lama, jalan-jalan saja, tidak bikin apa-apa. Saya ketemu tuh banyak barista laki-laki. Kenapa kakak mau? Saya pikir ini terobosan perempuan untuk masuk ke barista ini. Itu kenapa kakak mau menjadi seorang barista perempuan? Yang pasti awalnya karena diterima kerja di sini ya. Oke. Kalau tidak diterima kerja di sini ya sudah, mungkin saya ada di dunia lain lah. Dunia lain. Iya, yang pasti pertama karena diterima kerja di sini, jadi diberikan kesempatan lah Oke. untuk memiliki pengalaman Oke, siap. dalam dunia barista, Oke. kafe dan lain sebagainya. Siap. Iya. Terus kenapa tidak? Bukan berarti apa yang dilakukan laki-laki itu tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Betul. Kalau kita mau belajar masuk ke dalam dunia tersebut, terus mau belajar menambah wawasan, menambah ilmu kita, kenapa tidak? Kenapa tidak? Ya. Kenapa tidak? Begitu. Perempuan juga bisa. Jangan batasi diri lah. Oke, kakak, siap. Kakak, kemudian ini apa sih namanya? Pasti ada ini pandangan dari luar, terutama keluarga. Apakah keluarga menerima kakak sebagai barista kayak gitu? Atau mungkin pandangan teman-teman bagaimana kakak? Pandangan, tanggapan teman-teman, Ya. Terima teman-teman senang, kasih. Oke. teman-teman keluarga senang Yes. dengan profesi saya. Oke. Mereka sangat menerima itu dan mereka memberikan dukungan Oke. yang positif juga Oke. kepada saya. Siap. Sudah kakak? Oke. Kemudian kakak pasti sampai sudah 1 tahun kira-kira ya kakak. Kakak mempunyai tantangan tersendiri mungkin menjadi seorang barista. Mungkin dari pelanggan kah? Atau mungkin dari bos kah? Kayak gitu. Oke, Coba kita cerita dulu. tantangan tersendiri jadi seorang barista itu harus bisa menyajikan kopi sesuai dengan selera daripada customer. Oke. Itu Lalu tantangannya. kita harus bisa untuk Membuat yang baru lagi. Atau? Berbicara, berkomunikasi dengan orang. Oke. Pelayanan ya, Iya. lebih kepada pelayanan sebagai seorang barista. Setiap hari kan kita bertemu dengan orang yang baru, yang Oke. berkunjung ke kafe sini toh. Nah, Jadi harus bisa berkomunikasi dengan baik. ya. Jadi pengetahuan kita mengenai cara berbicara, sopanan, keramahan itu perlu. Ya. Sudah kakak?
Mungkin kawan-kawan yang sedang nonton live kami ada pertanyaan buat kakak Feby, bukan saya pastinya, kakak Feby. Kakak Feby pasti akan menjawab. Minimal 1000 pertanyaan ya. Jangan yang Minimal susah-susah. Jangan yang susah-susah. Pasti tuh tanya itu begini, sudah nikah kah belum, sudah punya pasangan kah belum. Iya kakak. Kemudian kenapa kakak tidak ini, apa namanya, tidak mau pasti ini lebih kepada kebutuhan, seperti kakak tadi bilang kalau karena diterima jadi kayak ini. Apakah kakak tertarik dengan selain daripada barista, pekerjaan, lebih kepada pekerjaan PNS mungkin? Kalau PNS sama sekali tidak sih. Tidak ya? Iya. Kalau saya tertarik sama dunia PNS mungkin saya tidak ada di sini sekarang ini. Ya, benar. Maksudnya kalau gini, kalau kita semua mau jadi PNS, lalu siapa yang akan bergerak di dunia yang lain-lain selain pegawai negeri sipil begitu. Betul. Jadi cara berpikir kita itu juga harus dirubah. Nah, jadi kakak, mindsetnya orang Papua ini dikatakan sebagai manusia itu jika kita sudah mempunyai pekerjaan, artinya ASN kayak gitu. Tapi kakak sudah melakukan hal yang baik, yang terobosan yang baik untuk kitong sebagai contoh yang baik untuk perempuan khususnya. Kemudian ini kakak apa sih namanya? Saya mau nanya apa ya? Iya ada pertanyaan kan tidak? Coba Mas lihat dulu, mungkin ada pertanyaan kan? Karena saya mentok gitu loh, pusing. Belum. Bah hidup baik-baik sudah. Memang tidak punya pertanyaan. Tidak ada. Kemudian itu apa sih namanya? Kakak ini, kakak punya ini planning ke depan bagaimana sebagai seorang barista? Apakah kakak mau tetap jadi barista atau kakak ingin mempunyai apa namanya sebuah kafe mungkin kayak gitu? Coba kakak cerita dulu. Yang pasti untuk beberapa tahun ini saya mengembangkan diri di dunia barista dulu. Maksudnya jangan terlalu cepat berpuas diri gitu. Belajar itu perlu. Kemudian yang pasti saya kembangkan itulah. Terus. Kembangkan itu dengan ya apa ya, kalau Tuhan kehendaki, saya juga ingin sekali punya coffee shop sendiri. Amin. Itu doa kami bersama. Kita tuh harus bermimpi dulu tuh. Ya, kalau tidak bermimpi. Ya, harus mimpi dulu. Mimpi dulu. Mimpi baru wujudkan mimpi. Kakak punya rasa minder tidak sama kawan-kawan yang lain, mungkin mereka mempunyai pekerjaan yang tadi saya kembali lagi. Awalnya sih minder pasti ada, manusiawi tuh. Minder itu pasti ada. Cuman lama kelamaan setelah ada di tempat ini, saya jadi semakin percaya diri begitu. Kalau saya merasa bahwa tidak semua loh perempuan, maksudnya tidak semua perempuan Papua mau terjun ke dalam dunia seperti begini. Saya sudah diberikan kesempatan, kenapa saya harus sia-siakan kesempatan ini? Gitu. Jadi lama-kelamaan saya punya rasa minder itu hilang. Iya. Jadi saya semakin percaya diri begitu. Jadi saya bangga saja, bangga sekali gitu. Iya, minum dulu kakak. Santai dong. Iya. Biasanya saya yang persilakan orang. Biasanya saya yang persilakan orang minum. Sekarang saya yang persilakan. Sampai dia sedotan terbang. Sampai sedotan selesai. Grogi. Iya kakak juga begitu. Iya terus kakak.
tadi sudah sih, cuman menjadi barista itu dia harus mempunyai pengalaman atau tidak? Pengalaman. Ya, mungkin di tahapan sebagai petani dulu kah? Kalau untuk saya sih, Ya, kan ini pertama kali dalam hidup begitu. Pertama kali dalam hidup, jadi kalau pengalaman tidak ada. oke. Cuman memang suka kopi, suka minum kopi, tapi sebelumnya tuh kopi mungkin kopi-kopi yang ini pakai gula, pakai susu. Yang instan-instan kayak Iya, ini. kopi-kopi instan itu. Jadi seperti itu. Untuk saya yang pertama kali itu, masa pertama kali tuh, jadi yang pasti skill lah. Oke, skill. Terus mau belajar, Mau belajar. Kemudian, ingin tahu dengan hal-hal yang baru lah. oke. Begitu ya kakak? Iya kakak. Kopi itu pahit. Tapi lebih pahit itu apa kakak? Kopi dengan dia toh. Aduh, Terus bahas masa lalu. Jadi kakak, apa sih namanya? Harapan kakak tuh untuk perempuan-perempuan itu bagaimana? Perempuan Papua. Perempuan Papua kah? Perempuan pada intinya perempuan. Kalau untuk saya, untuk yang baru pertama kali mau terjun ke dalam dunia kerja, kamu harus tentukan kamu punya passion atau minat, terus kerja sesuai dengan sepenuh hati lah. Iya. Dengan sepenuh hati. Kalau kau kerjakan apa yang kau cintai, apa yang kau sukai, maka kau akan kerjakan itu dengan baik. Oke. Terus Apa ya? semoga ada barista-barista perempuan Iya, yang lain lagi. amin. Iya. Kalau tahu datang ke kakak saja. Semoga. Nanti kakak ajar. Semoga ini Enauto ini membuka pelatihan training untuk kita punya kawan-kawan perempuan khususnya. Biar ada kakak Feby yang lain lagi. Akan dijadwalkan. Oh gitu ya? Iya, bos, tolong bos. Terus kebetulan owner. Saya kan juga mau ikut toh kalau ada kakak. Setidaknya kan tahu lah, maksudnya ada lah. Ada Tadi pertanyaan kan kan? tidak punya skill apapun. Pertanyaan. Iya. Ada pertanyaan kah deh? Kameramen? Belum ada. Mungkin bilang kami cantik begitu ya pasti dong. Gak ada ya? Iya. Terus apa ya? Apa ya? Sabar, saya pikir-pikir dulu. Biasa baru, tuh host baru begitu. Masih bagaimana gitu. Kakak, apa sih namanya? Bagaimana ini kerja sebagai seorang barista itu? Dia punya kepelayanan kan? Pelayanan. Terus dia harus explore, artinya buat kopi baru lagi kah, tidak kah? Kayak begitu sudah. Kabarnya saya pikir-pikir. Salah pikir dulu. Salah bicara lagi. Yang senior ada di situ. Ayo kakak yang harus jawab, senior. Kira-kira bagaimana dia punya pelayanan, sikap, apakah barista tuh memang yang menurut saya yang saya tahu itu dong harus ciptakan ini resep-resep kah, minuman baru kayak ini. Mungkin kopi campur apakah gitu. Kalau untuk yang itu penemuan ini
minuman baru. Iya. Di saya belum, karena saya juga baru terjun ke dalam dunia barista. Berarti kakak belum. Semoga kedepannya, Amin kakak. semoga kedepannya bisa. Mungkin ini kopi rasa sagu kan? Amin amin. Iya betul betul itu. Kopi rasa sagu. Kopi rasa Pinang kakak. Kayaknya bagus sih. Pahit. Pinang supahit, kopi supahit. Tapi lebih pahit apa? Sapu hidup. Ini pesan kop satu dulu biar tidak tegang. Mbak, itu tidak tegang ya, itu baik-baik. Itu siapa tuh? Ini dari Jakarta ya. Oh. Jadi Korea Wotena. Oh, Jerry mungkin mau bilang apa kak? Pertanyaan apa kak? Begitu. Jerry tuh juga barista kah bukan ya? Su pensiun. Jerry Oke. Sudah pensiun ya? Iya. Bukan pensiun sih kakak dikasih. Pensiun dini. Jerry kok lagi pensiun dini, kata bos. Kata kakak Fer. Iya kakak. Jadi kan kakak sudah kerja di Nauto sudah 1 tahun. Mungkin ada ini lebih kepada panggil pak ini apa nih pengunjung lah. Kenapa harus datang ke sini gitu? Kenapa harus datang ke Nauto? Karena Nauto tuh manis. Iya pastilah toh. Namanya. kenapa harus datang ke Nauto? Iya, kenapa harus datang ke Nauto? Mungkin ada kakak kah, ada saya kah? Jawabannya tuh gampang-gampang susah gitu. Iya susah toh. Sama. Mulai ada pertanyaan ini. Boleh? Nah, Boleh. Oke. Kakak kasih koma dulu, jawab di sini dulu. Boleh kakak? Kakak bisa bacakan. Mengenai kopi, pertanyaan saya adalah untuk kopi yang bermanfaat itu seperti apa? Boleh dijelaskan? Oke. Kakak mau jawab ini, ada 2 pertanyaan. Kenapa pengunjung datang Kenapa orang harus datang ke Nauto? Kenapa harus datang ini? Kemudian yang kedua tuh kopi apa kayak gitu. Oke, yang pertama dulu ya. Kenapa harus datang ke Nauto? Iya, kenapa? Yang pertama apa ya? Kayak gampang-gampang susah. Iya tidak apa-apa, santai kakak. Karena ada kakak bilang gitu, yang pastinya ada saya di sini. Ada siapa lagi namanya Kori di sini. Kemudian kami yang setiap hari tidak ada punya kejelasan yang benar datang ke sini, kan lumayan tambah teman. Bagaimana? Yang kenapa harus ke Nauto? Yes. Nauto itu coffee shop pertama milik orang asli Paniai. Benar. Anak asli Paniai. Benar sekali. Jadi harus datang sini. Yes. Terutama untuk anak-anak asli Paniai. Oke. Ya. Ya. Terus di sini Nauto menyajikan kopi asli langsung dari Mepago. Oke, terus kakak 2. Terus punya keunikan tersendiri lah, karena di sini kebanyakan yang kerja itu anak-anak asli Papua. Oke, itu mungkin seperti begitu saja. Nah, itu tadi pertanyaan yang ini, kopi apa ya kakak, coba ulang. Kopi yang bermanfaat. Yang bermanfaat itu seperti apa? Oke. Maksudnya Kopi yang baik untuk itu kitong ini. Yang pasti kopi yang kita seduh tidak pakai susu, tidak pakai gula. Oke. Sederhananya seperti begitu. Oke. Di sini dia punya nama apa? Dia punya nama menu kayak ini. Kalau menurut saya Iya. V60 itu dia sehat. Oke. Terus bermanfaat. Bisa Manfaatnya banyak. Apa saja manfaatnya kakak?
Manfaatnya mungkin mengawetkan saya yang terus pucuk ini. Manfaatnya begitu. yang saya tahu dari membaca itu, Iya. kalau kopi tanpa susu, tanpa gula itu dia baik untuk orang yang lagi diet, jadi yang mau turun badan gitu, berat badan. Iya betul ya. Itu satu, itu benar itu. Itu sangat baik. Oke. Kemudian Itu yang saya ketahui. Oh, Selain iya. daripada itu, saya takut salah bicara. Tidak apa-apa kakak, nanti kan kita bilang kalau saya diralat. Sudah itu saja. Oh itu saja. Ada pertanyaan lain? Apakah ada lagi pertanyaan? Tapi ini minumannya tidak V60 ya, coba teman-teman lihat ya, bukan ya? Tujuan. Oke. Ada lagi kakak? Ada ini pertanyaan yang sudah punya calon suami kah? Saya bilang rahasia toh. Saya. Siapa yang mana? Ini teman-teman rumah tangga, jadi Banyak ini kakak. atas nama Haro begitu. Oh. Apa pertanyaannya disensor? Dakol. Kakak, ini satu lagi. Kakak sudah kerja di Enauto. Enauto ini dia punya tujuan nih kemana begitu? Selain kopi ini untuk apa kayak gitu? Tujuan Enauto apa ya? Kabar, saya pikir-pikir dulu ya. Kakak pikir-pikir dulu. Saya juga pikir-pikir pertanyaan. Saya takut salah bicara, sebentar ownernya datang, saya dipecat lagi. Atau ownernya ada nonton langsung. Iya. Tujuan Enauto apa ya? Iya. Tujuannya apa? Ini soalnya tidak belajar dari tadi malam. Itulah. Hari ini mau ujian terus tidak belajar jadi. Iya ya. Kemarin saya juga kaget. Besok kita ujian ya begitu. Parah. Iya. Tujuan Enauto tuh apa kakak? Gitu. Enauto ini kan dari Mepago langsung ditanam dan olah oleh orang asli Papua, ya kan kakak kalau tidak salah ya. Kemudian bawa turun ke sini nih. Nah, itu. Setelah itu tuh bagaimana tuh kakak? Ya, tujuan Enauto itu memperkenalkan kepada masyarakat secara luas ke dunia luar begitu. Memperkenalkan kopi asli dari Mepago. Kemudian Enauto itu sebenarnya dia ingin apa? Ini bagian dari tujuan juga sih. Kenapa mempekerjakan anak-anak asli Papua? Karena itu ingin menunjukkan bahwa anak-anak Papua juga bisa. Gitu. Terus lalu yang berikutnya apa ya? Ada salam dari Serui. Halo Hai, dulu Serui. di IG ini jauh-jauh, bukan hanya Nabire di IG ini. Serui itu dia punya bagus-bagus saja. Terus Terus apa ya? Saya pikir-pikir dulu karena salah bicara. Owner ada nonton. santai. Anggap saja tuh bercanda. Iya kakak. Tadi pertama kan memperkenalkan kopi Mepago ke dunia. Karena yang saya ikuti juga bahwa Enauto ini dia sudah kembangkan sayap, lebih khususnya kopi Mepago ini dia sudah sampai ke Eropa sana, ke Amerika sana, iya kan? Ini kan sesuatu yang wow, aku suka banget. Saya punya hormat luar biasa, tidak gampang, begitu. Ini sudah membuktikan kalau berdikari, kita sudah berdiri di atas kaki sendiri, dan kita lagi menuju yang namanya ekonomi mandiri, kayak begitu. Nah, lanjut kakak. Kasih jawaban lagi.
Apa ya? Saya bicara apa? Saya blank. Tujuan. Tadi kan ada sudah dua kok kakak. Mungkin ada lagi tambahan kak. Apa ya, sabar. Iya. Oh ya, ini koma dulu ya. Mm-mm. Sambil kakak pikir-pikir. Siap. Kopi apa saja? Ini dari Kakak Harol. Bertanya, kopi apa saja yang paling banyak diminati pengunjung Enauto sampai saat siang ini, Fer? Oke. Terima kasih untuk Kakak Harol. Iya, yang pasti kopi yang paling diminati, yang paling top, yang andalan di Enauto itu kopi Johnny. Yo, itu idola banget. Kopi Johnny itu paling nomor 1. Oke. Seperti itu. Iya. Tapi kakak dong ini tuh apa namanya? Nah, rahasia cara pembuatannya. Iya, rahasia memang. Kepo. Karena saya kalau di rumah tuh saya pikir-pikir Johnny terbayang selalu. Jadi pasti saya datang ke sini tuh Johnny kayak gitu. Begitu kakak Harol. Iya ini Johnny nih. Kita minum dulu. Kita minum ya. Terus kakak tambah lagi jawaban yang tadi kita kasih koma toh terkait tujuan daripada Enauto. Sudah 2 poin di sini. 2 poin. Terus yang berikutnya tuh iya. Satu kan itu toh. Kedua tuh memanusiakan manusia Papua. Oke. Apa yang membantu perekonomian para petani kopi asli Mepago. Membantu perekonomian para petani Mepago khususnya. Oke. Terus ada lagi? Ya, kakak pikir-pikir santai saja. Sambil saya juga pikir-pikir. Yang berikutnya tuh yang pasti memberikan edukasi mengenai kopi ya, kepada masyarakat apa ini yang ada di Kota Nabire. Yang ada di Kota Nabire ya. Oh begitu ya. Oke. Terus ya seperti begitu. Apakah ada pertanyaan lagi kakak? Ayo kawan-kawan kasih pertanyaan dong. Ini kakak Feby nih apa namanya? Kalau kita bilang perempuan pertama itu bisa dibilang rasis. Jadi melakukan sebuah terobosan toh. Artinya peluang-peluang kerja untuk perempuan Papua khususnya itu masih banyak. Jangan kita tetap kepada mindset bahwa kita harus menjadi seorang ASN. Karena lapangan kerja di Papua sangat banyak. Dan perempuan itu dia mempunyai power, kemudian dia bekerja keras. Dan saat ini di dunia mungkin pekerja dari buruh sampai kepada pemerintahan, perempuan banyak yang bekerja kayak gitu. Jadi untuk di Papua nih yang belum ada nih, coba kawan-kawan kita lebih gali lagi dan kita mencoba untuk menjadi barista mungkin atau yang lain-lain. Kenapa tidak menjadi pengojek kayak gitu kan? Terus yang lain-lain lagi. Kita harus rubah kita punya mindset, kemudian kita punya gengsi nih, kita harus buang jauh-jauh. Ya benar. Iya tuh kakak. Benar sekali. Kata bicara cepat. Mulai pertanyaan-pertanyaan lagi. Oh ada pertanyaan. Aduh suka, kakak siap jawab. Aduh Tuhan, jangan yang sukar. Oke. Tadi ada yang tanya bintang laut. Kakak mau tanya, ya. Kakak lawan rasa minder itu dengan cara apa? Karena banyak sekali anak-anak asli Papua nih yang minder dengan usaha-usaha seperti ini. Dan ada juga yang punya usaha seperti ini tapi lebih banyak untuk mempekerjakan orang pendatang dibanding orang kita Papua
persaingan ide? Yang pertama yang pasti saya berusaha meyakinkan saya diri bahwa punya diri bahwa apa yang saya kerjakan ini baik dan saya menyukai hal ini. Jadi rasa minder itu secara manusiawi memang saya rasa minder sih, cuman apa ya, saya juga harus berusaha untuk bagaimana saya mengurangi rasa minder itu dengan yang tadi saya bilang itu. Pertama, meyakinkan diri bahwa apa yang saya lakukan ini baik. Terus apa ya, saya bilang pada saya punya diri bahwa tidak semua orang loh mau kerja yang kayak begini, mau terjun ke dalam dunia yang seperti begini. Dari apa ya, dari seperti begitu saya semakin percaya diri, jadi lama kelamaan saya punya rasa minder itu hilang begitu. Dan sekarang jadinya saya percaya diri begitu. Jadi kebiasaan itu akan membentuk seseorang untuk semakin maju ke depan. Terus itu terkait kerjaan itu masih ada 2 pertanyaan kita kalau tidak salah. Lagi tadi ini terkait umum ekonomi kopi dari Detik Papua, sudah tahu Detik atau sudah sejauh mana peningkatan ekonomi di bidang kopi di wilayah Mepago, dan juga output yang diperoleh sudah sejauh mana dari hasil pertanian kopi. Wow, bahasanya pertanyaannya. Halo Kakak Detik. Kakak mungkin ini tadi kita back kembali ke bintang laut. Tadi pertanyaannya kami ada 2 deh. Terkait pekerja OAP dengan pendatang. Karena banyak sekali anak asli Papua yang masih minder dengan usaha-usaha seperti ini. Dan ada juga yang punya usaha tapi lebih banyak mempekerjakan pendatang. Ada yang punya Papua begitu. Dibandingkan kita orang Papua sendiri. Mungkin tanggapan kayak gitu. Oke, baik. Kenapa gitu kali ya? Oh iya. Kenapa orang tempat-tempat usaha begitu mereka lebih mempekerjakan orang-orang pendatang dibanding orang Papua, padahal ini mereka berdirinya tuh di atas tanah Papua sendiri. Kenapa ya? Kalau yang menurut saya itu apa ya? Kita anak-anak Papua itu kadang jam karet. Iya, jam karet juga, ya. Bisa jadi jam karet, terus apa ya? Mana ya, menurut saya kayak terutama macam tempat-tempat usaha gitu kan lebih kepada pelayanan toh, mungkin penampilan lah toh. Penampilan mungkin karena kitong hitam rambut keriting. Jadi dong merasa bahwa kitong kurang bisa menarik customer dengan kitong punya penampilan yang seperti begini begitu. Itu menurut saya tidak tahu menurut orang lain ya, tapi yang menurut saya yang saya lihat begitu, seperti begitu. Jadi menurut mereka itu lebih kepada penampilan saat pelayanan gitu toh. Itu menurut saya yang pertama. Yang kedua yang tadi itu jam karet. Saya sendiri juga kadang jam karet. Jadi saya harus akui itu. Kita harus mau mengakui kita punya kekurangan juga. Saya juga kadang jam karet. Jadi itu salah satu faktor juga yang bisa jadi kenapa tempat-tempat usaha mereka jarang sekali mempekerjakan orang asli Papua. Terus yang berikut apa yang menurut saya ada lagi, ada pasti itu alasan banyak kakak. Sih, cuman ini waktunya kakak harus hantam pukul kita bersama kita kayak gitu. Kadang kita tidak konsisten juga. Ya bisa. Kadang tidak konsisten. Oke. Menurut saya 3 itu saja dulu ya. Jangan sampai 4 begini salah bicara lagi.
untuk membangun kepercayaan terhadap kita sendiri tuh memang sudah tertanam stereotipe terhadap kita orang Papua bahwa kita orang Papua tak bisa gitu. Kemudian kembali lagi kalau kita gengsi minder karena memang kita orang Papua tuh sudah dimanjakan instan dengan uang. Kita gampang dapat uang kayak gitu. Jadi mau yang jumlahnya yang langsung besar. Kalau yang kecil tak mau gitu, susah banget, sungguh mati. Iya itu juga saya punya pengalaman begitu. Terus itu sekarang kakak terkait apa pertanyaan dari detik Papua, pertanyaannya susah ya. Sejauh mana peningkatan ekonomi di bidang kopi di wilayah Mepago dan juga output yang diperoleh sudah sejauh mana dari hasil pertanian kopi? Sebisanya aja. Oke, sebenarnya sih saya merasa tidak sanggup untuk jawab pertanyaan satu ini. Iya. Saya merasa ini saya belum lah ke situ. Yang lebih pantas untuk jawab pertanyaan itu mungkin owner gitu. Ya. Karena ownernya kan lebih tahu ke situ, sampai ke situ. Tapi saya berusaha untuk menjawab sajalah. Tadi apa lagi pertanyaan? Ada yang di IG. Di IG ini Kita kasih koma dulu ya untuk detik. Nah, selamat sore kakak. Kakak saya mau bertanya hal apa yang membuat kakak tertarik menjadi salah satu barista perempuan di Papua? Keren. Yang begitu. Yang ini pertanyaan yang tadi Jadi saya rasa agak susah itu. Kita kasih koma nanti kita jawab bersama. Oke. Nanti bikin makalah. Iya. Baru kita kirim ke detik. Oke, kakak jawab ini dulu. Iya, jadi apalagi mungkin bisa diulang pertanyaannya. Terlalu banyak. Apa yang membuat kakak tertarik menjadi salah satu barista perempuan di Papua? Oke, yang bikin saya tertarik ya. Yang pertama keren saja. Iya, keren memang keren. Apa ya? Barista itu kelihatannya tuh keren gitu. Iya. Gaul gitu. Terus anak-anak gaul. Senang mempelajari hal-hal yang baru gitu. Suka tantangan gitu. Terus selama ini orang lihat barista itu cuman seduh-seduh kopi, mereka anggap itu pekerjaan yang mudah gitu, pekerjaan yang gampang, padahal mereka tidak tahu kalau itu sebenarnya butuh pengetahuan yang luas gitu. Harus kita seduh kopi tuh harus tahu rasionya, segala macam, suhunya harus tahu suhunya, tidak bisa sembarang gitu. Iya. Jadi saya merasa bahwa ini sangat menantang gitu. Iya, kenapa tidak untuk dicoba. Terus yang berikutnya itu yang buat kenapa saya senang gitu untuk terjun ke dalam dunia barista itu. Saya lihat di Papua sini belum saya tidak tahu di tempat lain di Jayapura kah atau di mana gitu. Iyo. Tapi yang pastinya saya lihat di Nabire sini juga belum. Jadi saya bilang kenapa tidak saya untuk mencoba begitu. Benar kakak. Begitu. Jadi begitu. Kakak siapa namanya? River Rosari. Oh, halo kakak River. Kita kembali ke detik atau ada yang lain lagi? Detik ya. Detik itu mungkin saya kasih tanggapan sedikit saja terkait ekonomi kopi di Mepago tuh saya pikir sudah maju. Kenapa? Karena yang dipekerjakan itu kita orang Papua sendiri khususnya Mepago, mereka dapat hasil, mereka hidup dari dari kopi, kemudian sampai outputnya bisa mempekerjakan kawan-kawan di sini. Kemudian dia sudah terbang jauh sampai ke beberapa benua, Eropa, Amerika, seperti itu. Mungkin itu sedikit tanggapan, jawaban kan tanggapan sudah termasuk lah. Jawaban sudah membantu itu. Iya, membantu.
Jadi seperti begitu. Iya. Begitu Kakak Detik. Oh, Kakak Haro ada tanya lagi. Kakak Harol nih. Kakak Harol apa ya? Butuh waktu berapa lama untuk roasting? Iya. Untuk proses roasting. Oh, proses roasting Kakak, betul itu. Apa itu roasting? Apa tuh roasting Kakak? Iya, itu dulu. Apa tuh roasting? Kemudian ke Kakak Harol. Iya, jadi David Kurson. Dia Kakak tahu saja. Iya, jadi roasting itu apa? Menggoreng gitu. Menggoreng kopi, biji kopi green bean, digoreng. Oke. Green bean kan warna biji kopinya hijau. Terus kalau sudah di roasting ya yang pasti warnanya lebih gelap lah. Oke. Itu yang sudah itu untuk siap dinikmati. Oh, bukan yang merah-merah tuh Kak, kopi. Itu biji kopi. Warna tidak Baru tahu, dipanen. Oh, gitu. Oh, itu strawberry. Terus berapa ini waktunya? Berapa lama? Berapa lama ya? Oke. Iya, berapa lama? 1 jaman lah. 1 jam. 1 jaman lah ya. Iya. Paling lama. Paling lama. Oh, gitu. Setelah itu sudah bisa untuk dibuat dikonsumsi untuk buat kayak gitu yang di belakang saya ini, saya terang mengerti ini. Iya. Oh, asik. Yang kayak begini kan. Kayak begitu. Terus contoh, yang kayak begini kan sudah di roasting toh. Oh, ini sudah digoreng ini. Ini sudah digoreng. Oke. Begitu Kakak Harol. Itu jawabannya sudah. Apakah ada pertanyaan lagi? Ya, ada yang menyarankan supaya kameranya kasih lihat semua, ini menarik ini. Sama dia. Iya ya. Ora iso ya. Kamera itu coba kasih lihat semua Kak yang ada di situ biar kita bisa lihat dari itu. Di sini di depan kami nih sekitar 200 orang. 200 orang kawan-kawan. Mereka semua lagi senyum-senyum ini. Kita lihat ada Roberta pakai abu lagi. Itu lagi. Saya pakai sendal, celana lagi tidak layak lah. Begitu. Ada lagi kah Kakak? Ada lagi? Minum kopi dulu. Ya, kita minum kopi dulu. Minum dulu ya, kamu lihat kita minum kopi nih. Kemudian, iya pertanyaan tuh seputar barista Kak, karena kayaknya lebih ke sana. Iya. Kakak masih, tapi bisa lah kita sama-sama baku bantu kayak gitu. Apalagi ya? Saya juga pikir-pikir dulu karena ujiannya mendadak kayak gitu. Pusing. Oh iya betul. Tadi kan tantangan. Oh iya Kakak betul. Ini harus dia punya musik terus sedih kata. Kakak punya suka duka, lebih kepada duka, suka duka. Di sini tuh bagaimana? Mau yang duka dulu atau? Duka dulu Kakak, kita harus duka dulu, kita senang-senang. Ya, dukanya itu apa ya? Yang pertama, menyajikan kopi tidak sesuai dengan permintaan selera pelanggan. Di situ nanti pelanggannya komplain. Oh ada. Itu dukanya tuh seperti begitu. Pasti malu lah. Kadang di situ ada rasa malunya juga. So bagaimana?
mau menyalahkan diri juga. Kenapa saya bisa sajikan kopi seperti gitu sampai dikomplain sama pelanggan gitu. Aduh. Itu dukanya. Oke. Yang berikutnya apa ya? Dukanya. Iya, duka tuh biasa tuh paling banyak kakak. Pada saat-saat tertentu harus bisa lembur lah. Iya. Itu dukanya. Dukanya tuh seperti begitu. Iya, kakak pakai nanti bos dengar lagi. Ada lanjut gaspol. Iya, jadi dituntut harus bisa bekerja lembur. Harus bisa. Iya. Iya ya kakak ya. Iya. Nah, terus lanjut. Itu saja. Itu dukanya. Sukanya tuh punya banyak kenalan orang-orang baru. Oke. Iya. Itu sukanya. Punya banyak kenalan orang-orang baru. Terus bisa mengoperasikan mesin kopi. Iyalah. Itu kan di rumah tidak ada. Itu gaul itu. Saya juga mau. Mesin kopi itu sukanya di Iya. situ. Betul. Terus apa ya? Setiap hari itu kayak lagi terapi begitu. Jadi kayak lagi stres gitu. Oke. Masuk ke dalam kafe, aroma kopi itu. Oh, begitu aroma kopi. Iya, itu sukanya. Aroma Iya. kopi, kan? Sukanya tuh seperti itu. Oke. Terus Apa ya? Pokoknya pengetahuan, wawasan mengenai perkopian bertambah lah. Oke. Ya. Itu saja. Itu saja. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Iya, ada pertanyaan lagi. Dari siapa? Mana rasa yang paling enak antara kopi Paniai, Deyai, dan Dogiai menurut barista? Pasti. Mana yang paling enak? Oke. Apa ya? Enak itu kalau diminum bersama Menurut kamu. saya, Iya. maksudnya begini, berbicara mengenai kopi itu apa, kita karakter kopi tiap-tiap tempat kan beda-beda toh. Oke. Jadi itu juga menyangkut rasa. Iya. Kalau sudah dirasa pasti menyangkut selera juga. Iya. Dan selera tiap-tiap orang tuh beda-beda. Iya, benar. Saya tidak bisa paksakan saya punya selera itu harus pelanggan atau siapa begitu suka gitu toh. Maksudnya harus dia selera sama kayak saya punya selera begitu. Jadi mengenai rasa, kalau menurut saya sih saya lebih ke Deyai. Wow, Deyai. Iya. Ada apa kakak? Ada kalau Kan dia tanya apa yang lebih disukai kah? Saya lebih kepada Deyai. Itu kenapa tuh? Ya, apa ya? Mungkin karena dia punya ada gacok di sana kak. Ada senjata kak, peluru kak. Rasanya enak. Itu menurut saya lidah. Saya tidak tahu lidahnya, mungkin Roberto bu lidah rasanya beda begitu, lebih kepada Paniai atau Dogiai. Saya ini John, tidak bisa yang lain. Saya tidak bisa minum kopi, tapi semenjak Enauto ada di sini tuh saya coba dan saya bisa. Tapi itu masih di Johnny, belum yang lain-lain. Setia ya? Saya setia, saya orang setia. Promosi. Iya kakak, Deyai itu tadi kakak bilang Deyai kak itu tuh dia punya menunya yang mana? Di sama yang seperti yang kakak ada apa namanya tuh? Via 60 kak itu. Iya. Di sini kalau untuk yang Deyai bukan profil roastingnya di Cafe Enauto itu sendiri ada yang
medium, light dengan yang dark. Oke. Kalau untuk yang biasa kita seduh manual sampai yang tadi saya bilang Dea itu, Iya, yang Dea saya suka itu yang roastingan yang light. Light. Itu biasanya saya bikin V60. Oke. Iya. Oh jadi itu dia beda-beda ya, kadang dari Paniai punya, Dogiai punya. Beda. Saya orang Paniai dan saya bilang Paniai saja ya. Gitu. Ya. Terus ada lagi kakak? Ada dari kakak Erlin Cegobai. Kakak siapa? Erlin Cegobai. Oh halo kakakku. Apa manfaat kopi bagi kesehatan? Terus apa ada efek negatif kopi bagi kesehatan? Ya. Yeay. Oke, mungkin kakak dia baru monitor saja Iya, toh. betul. Tadi sebelumnya sempat ada jawab, Benar. tapi saya ulang lagi. Kalau manfaat kopi sendiri dia bagus untuk baik untuk kesehatan, cuman maksudnya kadarnya juga disesuaikan lah toh. Iya. Jangan terlalu sering sampai kita lupa minum air putih juga. Oke. Yang tadi apa? Iya, manfaat kesehatan. Manfaat dengan apa tadi? Dengan apa ya kakak ya? Negatif. Dengan Negatifnya. Iya, positif negatif. Dampak negatifnya. Apa ya dampak negatifnya tuh? Mana? Tidak bisa tidur. Iya, tidak bisa tidur mungkin seperti begitu. Cuman itu apa ya? Menurut saya tuh tidak bisa tidur juga bukan karena kopi sih. Karena beban Mungkin pikiran. ada pikir yang lain-lain kan? Iya, saya di situ, saya di bagian situ. Iya, pikir yang lain-lain. Tapi kalau kopi yang kita minum tidak pakai gula, tidak pakai susu, menurut saya itu dia sehat. Justru kalau kita pakai gula, pakai susu, apalagi itu yang kurang bagus. Oke. Itu mungkin lebih kepada tadi yang kakak sudah ngomong bahwa ke kawan-kawan yang mungkin ingin diet, toh badan besar kayak saya ini, mungkin fokus kayak kakak tuh. Apalagi Dari saya ke kakak tuh mungkin konsumsi itu. Iya. Tah kopi baik untuk itu program diet kayak itu. Nah, itu salah satunya. Yang lain-lain saya tidak tahu, kakak yang tahu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Kakak minum lagi. Johnny jadi Rasta. Rasta tuh rasa tambah. Sedikit lagi selesai. Iya begitu ya. Jadi kalau terada pertanyaan kayaknya, kakak? Iya kasih mati sudah. Ada HP bunyi. Sudah tahu saya ada live baru telepon lagi. Kakak, mungkin kita kembali lagi, mungkin ada kawan-kawan yang baru nonton. Kakak punya harapan untuk perempuan Papua mungkin khususnya itu apa ke depan? Kita kan lagi bicara terkait perempuan dan profesi. Coba harapan kakak tuh bagaimana untuk kita perempuan Papua? Oke. Harapan saya mungkin yang pertama sebelum saya sampaikan harapan gitu, saya ingin sampaikan kepada semua kawan-kawan dimanapun saja berada, terutama untuk perempuan-perempuan Papua dimanapun saja berada, jangan batasi diri untuk melakukan, untuk mempelajari hal-hal yang baru. Selama hal itu baik, jangan batasi diri dan jangan minder, jangan gengsi-gengsi. Terus
Ya mungkin seperti begitu. Lalu yang berikutnya adalah cobalah untuk menemukan minat kita begitu toh, minat kita, dan kita terjun ke dalam melakukan dan apa yang kita minati begitu. Karena begini, kalau kita kerjakan sesuatu tidak sesuai dengan minat kita, tidak sesuai dengan minat kita, lalu kita mengerjakan itu, maka itu akan terasa bagaimana? Terasa Paksa begitu. Iya, terpaksa mengerjakan sesuatu tidak sesuai dengan yang kita sukai begitu. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sesuai dengan dengan sepenuh hati, maka semua tuh gampang. Iyo, pekerjaan itu jadi mudah. Itu yang tadi saya mau sampaikan sebelum sampaikan saya punya harapan saya ke depannya. Semoga sabar dulu sudah pakai. Kita ada pertanyaan jadi. Tasya. Oke. Kakak saya mau tanya terkait barista sebelum kakak di Cafe Nauto belum mulai kerja, apakah kakak ada training khusus barista begitu? Oke. Sebelumnya belum pernah sih. Setelah diterima kerja di Enauto, barulah saya di training oleh teman saya yang sudah senior di dunia barista. Jadi seperti begitu. Intinya tuh yang penting kita mau punya kemauan yang keras untuk mau belajar begitu. Jadi seperti begitu. Ada pertanyaan lagi kakak? Sudah? Kita lanjut ke harapan Iya. Harapan. Iya, harapan saya ke depannya banyak banyak perempuan Papua yang juga mau terjun dan menjadi barista begitu. Ada barista yang berikutnya lagi begitu di Papua sini. Pasti. Jangan kita terlalu terpaku, terlalu ingin menjadi PNS saja begitu. Betul. Coba untuk melakukan mau terjun ke profesi yang lain lah. Coba terbang. Oh iya. Ibarat cendrawasih kayak ini. Terbang. Jadi seperti gitu, harapan saya seperti begitu. Iya. Itu saja. Dan banyak lapangan pekerjaan yang terbuka untuk anak-anak Papua. Iya. Sehingga pengangguran di atas tanah ini semakin berkurang. Itu harapan saya. Dan untuk tempat-tempat usaha gitu, semoga kedepannya lebih banyak anak-anak Papua yang bekerja di dalamnya begitu. Seperti begitu. Itu harapan saya ke depannya. Harapan sudah? Sudah. Sekarang kita masuk di ini kata-kata terakhir ke pesan moral kayak ini. Kata-kata terakhir lagi. Pesan moral apa ya? Kalau tidak ada pertanyaan kita masuk ke situ. Iya ya. Iya, pesan moral kan? Pesan Nama moral. apa ya? Aduh, Kata-kata terakhir deh. Saya pikir tadi sudah di harapan saya sudah. Pesan moral lah. Ayo, jadi situasi saat ini tuh perempuan Papua itu dia itu lagi bisa dikatakan tuh dia lagi melawan tembok begitu kan? Jadi bagaimana kita sebagai perempuan itu kita mau panjat tembok kah? Kita mau pukul tembok kah? Sampai kita bisa ke sebelah itu kembali ke kita punya diri sendiri tuh. Ibarat perempuan itu pejalan kaki perempuan Papua ada ibarat pejalan kaki yang lambat, tapi dia pasti sampai di tujuan seperti itu. Jadi kawan-kawan semuanya tetap semangat, tetap punya keinginan
apa keinginan untuk mengetahui hal yang baru, tetap membuka diri, kasih terbangkan punya sayap tinggi-tinggi. Iya, oh begitu kakak. Untuk kita perempuan Papua khususnya, dan untuk kita punya tanah Papua. Mungkin begitu. Nah, kita akan kembali lagi di ini bisa dibilang episode pertama. Tetap pada perempuan dan profesi di Perempuan Ngopi di minggu depan. Nanti saya tetap stay di sini karena saya host, saya Roberta Muyapa. Nanti akan duduk di sebelah sana perempuan yang lain lagi, sumber yang lain lagi. Jadi kamu tidak usah bosan-bosan. Kalau kawan-kawan ingin menjadi narasumber, itu baik, silakan bisa menghubungi Enoto atau kita punya ini sendiri, Facebook, nomor HP jika ada, silakan. Begitu saja. Nanti minggu besok kita akan ditemani dengan Mepago bercerita bersama kawan Herman Degei dengan narasumber yang beda lagi. Begitu dulu kawan-kawan, sampai jumpa di minggu depan di Perempuan Ngopi di Enauto Cafe bersama kakak Feby. Kasih dada kak, apakah begitu? Ya. Terima kasih untuk semua kawan-kawan yang sudah nonton. Yes. Semoga apa ya sesuai dengan harapan yang tadi. Yes. Dan terima kasih untuk kawan Roberta. Iya. Yang sudah ada di tempat ini. Yes. Oke. Kami akan kembali di minggu berikutnya di fanpage Enoto Coffee, baik di FB maupun di Instagram. Yes. Oke, selamat sore. Selamat sore semua. Tuhan memberkati kita semua. Koyong. Jadi anak-anak Papua harus tekun, sabar, disiplin waktu, dan percaya diri dalam bekerja. Itu baru. Betul. Iya. Karena NNC terbaik. Terima kasih kakak RNC. Sampai jumpa lagi satu kakak perempuan. Tuhan berkati. Ya. Aduh. Kakak bisa. Terima kasih.